melanjutkan materi juga ya. Kemarin juga tidak saya rekam, saya sudah mulai lupa ini ya. Oke, jadi informed consent terbaik itu adalah apabila Bapak Ibu sudah dianggap sebagai peneliti mandiri yang mampu ya menyampaikan informasi yang tepat kepada responden. Ya, informasi yang tepat itu adalah semua informasi yang berkenaan dengan riset kita. Kita harus sampaikan baik buruknya apa nanti akan terjadi pada responden. Nah, itu informed consent yang baik, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Sehingga nanti ketika responden menerima ikut dengan kita sebagai responden penelitian kita, maka itu benar-benar sudah dia mendapatkan penjelasan yang lengkap, ya. Bahkan nanti Bapak Ibu ya di dalam PSP ini Bapak Ibu bisa memberikan reward ya seperti yang saya sudah sampaikan kemarin juga. Rewardnya apa? Ya yang penting rewardnya itu tidak boleh berlebihan. Mengiming-imingi sesuatu yang di luar nalar itu juga nggak boleh. Dengan harapan responden ikut dengan kita itu nggak boleh ya. Tapi kita boleh memberikan reward. Di antaranya mungkin nanti transport ya dan lain sebagainya. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Jadi informed consent atau PSP ini penting untuk penelitian kesehatan yang etis ya. Jadi penting sekali ya karena kita akan mengintervensi manusia. Manusia itu seperti yang kita sudah sampaikan ya, dia harus dijaga semuanya yang berkenaan dengan kemanusiaannya ya. Maka PSP itu penting untuk penelitian kesehatan yang etis ya. Kemudian informed consent atau PSP itu didasarkan pada hormat kepada martabat manusia. Nah, jadi ini tujuan informed consent itu sebenarnya. Yang kedua, yang ketiga, informed consent itu didasarkan pada pemahaman dan kesukarelaan, ya. Tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, ya. Dia mau ikut dengan penelitian kita. Kemudian PSP itu merupakan proses komunikasi dan bukan hanya penandatanganan formulir, ya. Nah, ini barangkali yang menjadi catatan ini. Dia satu kan penting kita sodorkan saja informed consent kemudian ditandatangani, ya tanpa responden itu tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ya kan anak S1 juga melakukan intervensi misalnya nyuruh minum A minum B ya padahal nggak tahu minum A minum B itu efeknya apa pada tubuhnya ya tidak disampaikan oleh peneliti nah, dia langsung aja tanda tangan ya tapi untuk Bapak Ibu nanti harus ya memberikan pemahaman yang lengkap kepada responden sehingga ketika dia menandatangani itu memang sudah paham dia apa yang terjadi pada dirinya ya. Kemudian, selanjutnya, informed consent atau PSP itu harus memuat segala informasi yang dibutuhkan peserta untuk membuat keputusan. Kalau triknya seperti ini, Bapak Ibu, ya, kalau Ibu dapatkan misalnya suatu teori, ya, contoh formula obat lah misalnya, ya, formula obat. Obat ini belum pernah Ibu cobakan misalnya ke hewan coba misalnya. Hanya beberapa kali dicobakan kepada manusia, kemudian manusianya sehat. Ya, kalau ini Ibu sampaikan kepada responden, kira-kira Ibu responden itu mau nggak ikut dalam penelitian kita, Bu Sri? Enggak. Ah, itu ya. Nah, maka di sini harus hati-hati. Kecuali Ibu temukan suatu obat ya, sudah Ibu lakukan beberapa kali percobaan kepada hewan coba juga dicobakan, kemudian sudah juga dilakukan ke orang terdekat kita, Ibu semuanya dokumentasinya lengkap, Ibu sampaikan ke orang. Kira-kira orang mau nggak? Tapi ada yang aneh, Bapak Ibu. Kebetulan saya kan kemarin saya juga sudah ceritakan, saya kan di radioterapi, ya. Di radioterapi itu Bapak Ibu kita kan menggunakan radioaktif, ya radioaktif. Kalau satu kali treatment untuk kanker otak saya contohkan, itu kan uangnya 190 juta, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, nanti di rumah sakit itu ketika dia masang alat, ya, kemudian dia dapatkan radiofarmaka dari Bapeten, itu tidak boleh langsung diujikan tapi dilakukan semacam eh, pasien yang sudah menderita penyakit. Ya, misalnya di rumah sakit itu kan ada rekam medis ya, seperti yang Bu Meki bilang. Nanti dipilih ya. Ini kan radiofarmaka itu satu sekian ya, treatmentnya sekian.
Kalau total dananya itu 190 juta. Nanti akan diberikan ke salah satu pasien yang di Tenggarek itu misalnya stadiumnya udah lanjut ya, kemudian miskin gitu ya, tidak apa, itu diberikan secara gratis. Pasien itu pasti mau. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa pasien itu mau? Bu Sri mute. Kenapa pasien itu mau? Gratis. Gratis ya, gratis. Kemudian alat itu sebenarnya sudah lolos uji secara internasional. Contoh ya, kita menggunakan Gamma Knife Perfection. Itu ada itu suatu waktu ya, bahkan kalau dekat dengan tenaga kesehatan yang ada di sana itu malahan mengajukan diri gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau sudah lolos uji ya, lolos uji, alatnya sudah lolos uji, kemudian radiofarmaka ini bikin oleh Bapeten itu juga sudah lolos exposure istilahnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita baru menemukan, kita belum pernah uji coba ke hewan coba, kemudian uji kalangan terbatas belum dilakukan, nah itu kadang-kala responden menolak. Ya, nah, itu mungkin yang barangkali menjadi hal yang harus dipikirkan, ya, harus dipikirkan. Contoh Ibu jahe misalnya untuk suruh minum jahe agar udem hilang gitu ya. Kalau secara keilmuannya bagaimana Bu Michi? Kita minum jahe, jahe itu mengandung misalnya yang panas-panas gitu ya. Kemudian ada hubungannya dengan apa namanya? Menghilangkan udem misalnya ya. Masuk akal nggak jahe itu? Nah, ini kan sekarang banyak itu dikatakan sebagai pengobatan non farmakologis gitu. Nah, tetapi kalau seandainya kajiannya sudah benar, kemudian apa namanya komposisinya ada di sana untuk menghilangkan udem, misalnya ini contoh ya, apakah ia menghilangkan udem atau tidak kita nggak tahu. Ini contoh. Nah, itu kita sampaikan ke responden. Ya, responden mau gitu ya. Karena ini kan tidak ada obat-obatan secara farmakologis, hanya non farmakologis, efeknya misalnya minimal, misalnya kita sampaikan. Dan responden paham, mengerti, nah mungkin saja responden mau ikut dengan kita. Sebenarnya responden itu menjadi kelinci percobaan gitu. Kelinci percobaan kita sebagai peneliti. Nanti seperti apa misalnya ukurannya misalnya udemnya mengecil seperti apa itu nanti sudah lain hal ya. Itu sudah dikatakan bagaimana cara kita menganalisis data hasil penelitian. Nah, itu yang penting sekali ya. Jadi yang menyampaikannya siapa? Tidak boleh orang sembarangan gitu ya. Jangan sampai kita nanti meneliti bidang yang tidak pakar kita di dalamnya gitu. Nah, jadi ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau ibu perawat ya yang sudah misalnya melakukan misalnya tindakan-tindakan keperawatan yang di rumah sakit yang rasanya advance di sana, bagusnya meneliti di bagian itu gitu. Ya. Nah, jadi jangan menyentuh bagian-bagian yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan kompetensi kita. Ya, karena di PSP ini penting ini untuk kita sampaikan ke responden agar responden itu paham nanti oh kita tuh memang pakar di sana. Misalnya ibu sampaikan oh saya punya sertifikat A, punya sertifikat B, punya sertifikat C, maka di PSP ini aman nanti. Tapi kalau ibu mau melakukan tindakan yang ibu tidak kompeten di sana, disuruh orang ikut di dalamnya, orang pasti akan menjadi apa ya bertanya-tanya. Ini aman mbak nanti kayak itu ya. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti memang betul-betul pilih ya kajian penelitian atau kajian riset itu memang sesuai dengan kompetensi kita. Ya Bu Afrida, ada yang mau ditanyakan Bu Afrida? Saya nggak mau slide banyak-banyak yang saya tayangkan ya. Saya memang ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu ya. Kalau saya riset itu Bapak Ibu karena memang menggunakan apa ya, jadi nggak terlalu sulit saya meyakinkan orang gitu ya. Karena kita gunakan alat ini saja dia sudah insya Allah yakin gitu ya. Sudah lolosnya tidak di Indonesia, di dunia ya, lolos uji alatnya. Jadi ketika kita mau melakukan riset itu aman. Jadi ethical clearance-nya itu kalau di rumah sakit Siloam itu udah langsung checklist gitu ya. Pak, Tapi kalau izin nanya lagi Pak. ya silakan Bu Sri.
Terkait reward tadi Pak, Bapak Ya, bilang kita bisa beri ya, uang gitu. Jadi sebatas apa sih reward yang bisa kita berikan kepada ya, pasien? Jadi ibaratnya nanti jangan karena diiming-iming ini nanti data iya, kita betul. jadinya bias. Ada di slide selanjutnya nih Bu, tapi nggak apa-apa saya jawab ya. Jadi reward yang masuk ke dalam PSP ini itu adalah Ibu janjikan transport ya. Kemudian nanti kalau seandainya ada keluhan setelah Ibu lakukan intervensi, Ibu harus meyakinkan Ibu bertanggung jawab atas responden, membawa responden ke rumah sakit sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien responden karena intervensi yang kita lakukan. Nah, itu Bu. Jadi dia sebatas itu. Tidak boleh kita iming-imingi responden nanti kalau ikut di dalam penelitian kita ini, ya ini dapat motor gitu ya. Peneliti aja kekurangan dana kan. Ini memberikan orang apa janji-janji mulut nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau transport kemudian ibu berjanji jikalau ada efek samping ketika kita lakukan intervensi atas keberadaan diri manusia sebagai responden, maka kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kesehatannya sampai tuntas harusnya gitu. Seperti itu ibu ya. Nah, jangan iming-iming yang lain ya. Kalau misalnya ketika Bapak Ibu melakukan intervensi, Ibu sediakan susu, makanan kecil atau boleh ya. Nah, itu diperkenankan, diperbolehkan itu. Ya, karena kan kita juga meminta waktunya, kemudian juga meminta fisiknya, ya, tenaganya atau apanya gitu ya. Maka kita boleh menyediakan itu. Seperti itu Bu Sri, ya. Nanti ada di slide ini sebenarnya. Oke. Ya, saya coba lanjutkan. Ya, jadi informasi esensial untuk informed consent ini sebenarnya ada di Keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 1333 tahun 2012. Apa yang harus ada di sana? Ya, di dalam informed consent itu di aturannya ada. Yang pertama harus ada tujuan penelitian dan itu harus disertai kalau seandainya nanti responden bersedia pasti akan ada hasilnya. Hasilnya itu digunakan untuk apa nanti? Itu harus dijelaskan di dalam informed consent. Misalnya katakanlah tujuan penelitian ini adalah melakukan intervensi itu hasilnya nanti digunakan untuk apa gitu ya. Jadi jelaskan ya di informasi informed consent tersebut. Kemudian yang juga harus ada di Kemenkes itu ya, jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan ya. Misalnya Bapak Ibu tidak boleh menyertakan namanya nanti ya. Kalau seandainya memang kasusnya kasus yang apa ya, itu tidak boleh. Kasus yang biasa-biasa saja ya diharapkan juga jangan ya. Kita membuat anonymity istilahnya ya. Kerahasiaan atas nama. Kita hanya memberikan inisial kalau perlu. Kalaupun uh, tidak memberikan inisial juga tidak apa-apa ya. Kita hanya mengikut sertakan apa kajian yang dilakukan pada responden saja ya. Sekian orang responden misalnya, responden berasal dari mana gitu, itu boleh. Kemudian metode atau cara yang digunakan itu harus disampaikan di inform consent dengan jelas. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Intervensi misalnya memberikan intervensi non farmakologis misalnya, apa yang dilakukan di sana ya, itu harus dijelaskan. Kemudian kita juga harus menjelaskan ya risiko apa yang mungkin timbul. Misalnya kalau disuruh minum A, itu mungkin akan ada kontraindikasinya A, B, C, D. Itu sebutkan di dalam inform consent. Ibu Rizka udah menulis-nulis ya di slide-nya ini. Nggak apa-apa ya mungkin apa ya. Kemudian ada hak untuk mengundurkan diri ya. Jadi sampaikan ya kalau seandainya ini kan kadang-kadang kalau di S1 ini kita skip ini ya. Sebenarnya ada hak untuk mengundurkan diri apalagi di pertemuan pertama aman, kedua aman, ketiga aman ya. Keempat dia rasanya nggak nyaman gitu. Dia boleh mengundurkan diri ya. Ada hak untuk mengundurkan diri. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu diketahui, misalnya penggunaan bahan biologik sisa, ya, sumber biaya penelitian, manfaat setelah penelitian selesai, nama dan alamat, kemudian telepon kontak yang bisa dihubungi setiap waktu, ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya ada
hal-hal yang dirasakan responden ya setelah dia menjadi responden kita ya setelah kita lakukan intervensi. Nah, ini perlu disampaikan dan ini juga masuk ke Kepmenkes 1333 tahun 2012 yang masih digunakan sampai sekarang ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, maka dalam membuat inform consent ya, di dalam membuat inform consent penting Bapak Ibu ingat kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Jangan Ibu tutup-tutupi menggunakan bahasa medis ya. Ini biar respondennya nggak paham gitu ya. Kita gunakan bahasa medis nggak boleh ya. Harus diutarakan di inform consent itu adalah bahasa jelas dan sederhana yang rasa-rasanya bisa dipahami oleh semua kalangan ya. Oke, nah ini penting. Kemudian bila perlu pakai bahasa daerah setempat. Ini kalau seandainya ya di daerah itu tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa setempat di inform consent-nya. Tujuannya apa? Agar responden betul-betul paham apa yang akan dikenai pada responden tersebut. Ya, gunakan bahasa setempat. Ya, kalau di Sumatera Barat kayaknya semuanya bisa berbahasa Indonesia kan. Mungkin nggak perlu kita berbahasa setempat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti melakukan riset misalnya di Papua ya, yang bahasa Indonesia dia sulit atau orang Jawa gitu ya, yang pedalaman itu bahasa Indonesianya sulit, nah, itu bisa kita menggunakan bahasa daerah. Kemudian gunakan kalimat-kalimat yang singkat. Nah, jadi nggak perlu terlalu panjang ya, yang rasa-rasanya nanti membingungkan responden ya. Nah, jadi gunakan kalimat-kalimat yang singkat. Kemudian hindari penggunaan istilah teknis ya. Jangan gunakan istilah teknis ya. Jadi bahasanya bahasa yang jelas, sederhana, kemudian hindari penggunaan istilah teknis. Ya, jangan pula nanti dibikin pula ya bahasa editing, misalnya coding ya di dalam inform consent. Nggak perlu ya bahasa-bahasa teknis seperti itu ya cukup kita sebagai peneliti yang tahu. Kemudian jangan memaksa atau terlalu mengecilkan risiko ya. Jadi sampaikan apa adanya ya. Kalau memang risikonya ada ketika kita berikan intervensi ke responden sampaikan. Ya, biarkan nanti responden memilih ikut dengan kita atau tidak. Jangan pula membesar-besarkan manfaat ya. Padahal manfaatnya biasa-biasa saja, itu kita sampaikan secara lebih uh, banyak ya, sehingga kita seolah-olah membesar-besarkan manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang harus juga jawab semua pertanyaan responden dengan jujur ya. Sebelum dia tekan ya tanda tangani di dalam inform consent itu, kalau seandainya ada pertanyaan yang ditanyakan oleh responden, jawab dengan jujur. Jawab dengan apa adanya ya. Nah, itu baru kita sudah melakukan salah satu step ya di dalam penelitian, salah satu langkah penting di dalam penelitian ya menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Kemudian serahkan ke responden apakah dia ikut dengan penelitian kita atau tidak. Kemudian selanjutnya cara memberi persetujuannya lagi ya. Persetujuan itu harus tertulis ya. Kalau di S1 kemarin itu persetujuan tertulis itu dinyatakan dengan ditandatangani dan ada kalimat di atasnya. Itu boleh ya. Itu masih diperbolehkan. Khususnya yang mempunyai risiko lebih dari minimal atau risikonya tinggi ya. Ya, apalagi yang Bapak Ibu akan lakukan risiko nya itu akan maksimal ya atau tinggi risikonya itu perlu tertulis. Makanya kalau Bapak Ibu kalau di rumah sakit untuk pulang paksa itu kita harus menandatangani surat pulang paksa, ya kan? Dan itu tertulis dan itu menjadi dasar bagi rumah sakit kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Pulang tanpa rekomendasi dokter. Ya. Nah, begitu juga di penelitian, ya. Persetujuan itu harus secara tertulis, ya. Khususnya yang mempunyai risiko lebih dari minimal. Kalau lebih dari minimal berarti tinggi, gitu. Ya. Jadi Bu bikin nanti, sehingga nanti kalau seandainya ada mereka sudah setuju, gitu. Ya, mereka sudah setuju. Ini ada apanya? Tetapi ingat ya, walaupun mereka telah setuju, kalau seandainya ada efek ketika kita melakukan penelitian terhadap tubuhnya, kita wajib juga ikut serta membawanya ke
rumah sakit, ya, seperti itu. Kemudian persetujuan bagi subjek yang belum dewasa atau menderita gangguan mental, ya. Nah, ini juga diberikan oleh orang tua atau wali atau kuratornya secara tertulis, ya. Misalnya kalau orang gangguan jiwa tentu nggak bisa memberikan persetujuan, maka dia diberikan oleh orang tua atau walinya. Oke. Kemudian persetujuan masyarakat, ya, misalnya bupati, lurah, yang merupakan tambahan dari persetujuan perorangan. Ya, kalau seandainya nanti ibu ikut sertakan, ada misalnya diketahui juga oleh wali nagari, ya, kalau di kita ada camat, nah itu boleh juga, tapi tidak harus, ya, tapi tidak harus, ya, tapi tidak harus. Kemudian Asen sebaiknya diminta dari peserta umur 13 sampai dengan 17 tahun. Jadi eh, kalau seandainya kita inginkan, ya, semua yang kita jadikan responden menandatangani, tentu responden kita harus berumur 13 sampai dengan 17 tahun. Ini artinya apa? Mereka sudah bisa tulis baca, gitu ya. Setelah kita sampaikan seperti apa penelitian kita, kemudian dia pahami, kemudian dia setujui setelah membaca secara tertulis, ya, apa yang menjadi keterlibatannya di dalam penelitian kita. Maka umurnya harus 13 sampai dengan 17 tahun. Oke. Okay? Kemudian ada inducement namanya. Ya, inducement itu adalah pemberian rangsangan. Nah, ini yang sudah mulai, ya, pertanyaan Bu Sri tadi. Insentif, ya, pemikat kepada calon subjek agar mau ikut penelitian menurut pertimbangan sendiri. Itu inducement, ya. Jadi orang itu dapat ikut penelitian kita itu yang pertama karena ingin membantu. Dirasakan apa yang akan kita teliti itu bermanfaat pada dirinya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau dia ikut dalam penelitian kita ini, dia merasakan manfaat. Ya, itu dinamakan dengan altruisme, ya, ingin membantu atau bermanfaat pada dirinya, ya. Kemudian contoh, ya, mendapatkan pengobatan gratis misalnya, menambah pendapatan, menyenangkan orang lain, ya, menyenangkan peneliti, menyenangkan penguasa, menyenangkan dokter dan lain-lain, itu menjadi inducement, ya, kenapa orang ikut di dalam penelitian kita. Nah, makanya seperti tadi, pemberian rangsangan, insentif, ya, pemikat kepada calon subjeknya agar mau ikut penelitian menurut pertimbangannya sendiri. Tetapi tetap yang menentukan itu adalah respondennya, ya. Tetap responden menjadi subjek utama untuk menentukan ikut atau tidak di dalam PSP atau informed consent yang kita berikan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini yang wajar tadi yang saya sampaikan. Misalnya uang transport, ya, Bu Sri, bensin, ya. Jadi ketika dia datang, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kunjungannya itu secara bersamaan, kita kumpulkan di suatu tempat, maka tentu uang transportnya kita bayarkan. Uang bensinnya lah. Kalau sekarang uang Pertalite, ya, atau Pertamax, ya. Pertamax rasa Pertalite, ya. Oke, ya. Kemudian makan pagi, ya. Makan siang, ya. Nah, saya juga terkecoh, Bu. Saya beli Pertamax, ya, ternyata katanya Pertalite isinya, gitu, ya. Makan pagi, makan siang, makan malam, ya, snack, kayak gitu, ya. Nah, itu boleh diberikan. Kemudian penggantian kehilangan pendapatan, misalnya, ya, harusnya dia bekerja ini, ya, dia bekerja, eh, pendapatannya satu harinya hilang, gitu. Nah, itu bisa boleh kita gantikan. Nah, kita namakan dengan pendapatan harian, gitu, ya. Oke. Oke, ya. Kemudian pelayanan kesehatan, ya, yang berkaitan dengan penelitian, ya. Kemudian pengertian inducement yang wajar itu sangat relatif sesungguhnya dan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat, ya. Ada wilayah yang biasa saja itu, tapi ada juga yang tidak memperbolehkan, ya. Nah, itu tergantung wilayah saja. Dan biasanya inducement ini nanti harus disampaikan ketika kita mengurus ethical clearance, ya. Kita akan memberikan A, memberikan B, memberikan C. Artinya apa yang kita lakukan di dalam informed consent sudah mendapatkan persetujuan dari KIPK, ya, Komite Etik Kesehatan, ya, seperti itu. Ya, oke. Dan sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Saya silakan. Sudah sedikit menjawab ya pertanyaan Bu Sri tadi. Oke, ya ini yang nanti yang dibuatkan dan harusnya nanti juga disampaikan ketika Bapak Ibu mengurus ethical clearance ya. Ada pertanyaannya juga ini nanti di dalam ethical clearance itu. Ada barangkali Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya silakan. Melenceng Pak, boleh? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Enggak, ini cuma guyon aja sih Pak. Berarti kalau kita, makanya mungkin orang-orang pas pemilu ini udah dapat penggantian kehilangan pendapatan Pak. Mungkin ngambil dari industrimen wajar ya Pak. Iya, Karena iya, ada iya, iya. keinginan. Betul, Ibu, iya, iya, betul. Jadi kalau pemilu iya ya. Jadi kan ada ya untuk para petugas ya kan Bu Sri ya. Para petugasnya kan, nah, ya. Nah, mungkin dari sini ya. Berarti sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa dia ada pergantian ya yang wajar. Oke, ya. Ini yang tidak wajar. Jangan dilakukan nanti. Ya, pemberian uang atau barang yang besar nilainya sehingga mendorong subjek mengambil risiko yang sebenarnya ia tidak kendaki. Ya. Kemudian ada tawaran atraktif yang tidak bisa ditolak. Misalnya diiming-imingi sesuatu gitu. Ya. Kalau ikut dalam penelitian saya nanti kebetulan si peneliti ini punya ini ya, punya jabatan. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Dia punya kekuasaan misalnya. Ya, ada tawaran atraktif yang tidak bisa ditolak. Ya, karena yang jadi respondennya bawahannya misalnya. Nah, itu kan nggak boleh ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan dan itu dikenal sebagai inducement tidak wajar. Kemudian Bapak Ibu ya, ada lagi yang kita sebut sebagai waiver atau peniadaan PSP. Nah, ini boleh tidak diadakan PSP itu apabila yang pertama risiko penelitiannya minimal. Tapi sekarang uh, tidak juga dilakukan orang ya. Karena kalau Bapak Ibu nanti penelitian dan harus disubmit ke ke jurnal, ya itu dia tetap minta nanti ada PSP ini, ada informed consent-nya, ya, diminta nanti. Nah, walaupun nanti dikatakan risiko penelitian itu minimal, tidak melebihi pemeriksaan kedokteran atau psikologi rutin misalnya. Risikonya minimal lah pokoknya. Nah, tapi sekarang syarat untuk kita submit di jurnal itu ya semua diminta. Ethical clearance-nya diminta, informed consent-nya diminta, bahkan conflict for author-nya juga diminta. Ya. Nah, jadi jangan terlalu berharap ini ya. Kita tidak menggunakan informed consent ya. Kemudian kesejahteraan atau hak peserta dilindungi ya. Belum tentu kan kalau tanpa ada uh, tanda tangan, tentu entah ya tanda atau penelitian sulit dilaksanakan tanpa waiver. Nah, dia harus ada peniadaan. Informasi yang sesuai tetap diberikan, ya, mendapat persetujuan komite etik. Nah, ini komite etik ini biasanya tidak serta-merta menyetujui. Pasti dia lihat item ya, sebanyak 54 item itu nanti diantaranya ada informed consent. Jadi bisa dikatakan peniadaan ini sekarang itu sulit ya. Tidak hanya untuk penelitian kesehatan, penelitian non kesehatan juga meminta adanya informed consent tadi ya. Semuanya sudah meminta. Tapi apakah ini ada ya? Mungkin untuk kasus-kasus tertentu nanti ya, yang mungkin tidak meniadakan PSP ini atau informed consent. Kemudian pertimbangan risiko dan manfaatnya untuk siapa informed consent ini? Yang terpenting ya informed consent itu bermanfaat bagi subjek peneliti ya, bagi responden langsung ya. Namun sesungguhnya manfaat bagi subjek penelitian juga bagi masyarakat itu juga bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan. Juga bisa dilakukan nanti kalau seandainya informed consent ini dilakukan memang betul-betul PSP, pemberian penjelasan sebelum ditandatangani informed consent-nya. Ya, kenapa? Karena kita sebelum kita melakukan pengambilan data, kita sudah mengedukasi responden, sudah mengedukasi subjek, sehingga subjek atau masyarakat itu memiliki pengetahuan tentang apa yang akan kita teliti. Kemudian juga yang hanya bermanfaat untuk masyarakat saja bisa dilakukan tetapi dengan risiko minimal. Itu yang tadi ya, yang
tanpa informed consent. Ya, tapi ingat ya, ketika kita memberikan PSP atau informed consent ini dengan baik, itu segala keuntungan pasti dirasakan oleh subjek peneliti kita. Apa jenis risiko yang mungkin? Nah, ini ada 3 ini. Ada fisik, ada psikologis, ada sosial. Ya, nah, ini pasti akan terkenai ya risiko ketika kita memberikan intervensi ke responden. Ya, fisik pasti ya, kalau seandainya ada tindakan-tindakan memberikan invasif misalnya, ya psikologis bisa juga ya, kalau seandainya ketika kita berikan intervensi ya, terkena rasa psikisnya, itu bisa juga terkena risiko. Sosialnya juga ya, ketika misalnya kita kaji ya dan hasilnya berdampak kepada sosial, pasti juga mendatangkan risiko kepada subjek. Ini adalah jenis-jenis risiko yang akan mungkin terjadi ketika kita melakukan penelitian yang berkenaan dengan informed consent tadi. Manfaatnya bagi subjek, nah ini contoh ya, kalau seandainya kita melaksanakan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan laboratorium ya, X-ray ya, kayak ini, tentu akan ada fisiknya kena. Ya, X-ray saja lah seperti riset kami gitu ya. Kita menggunakan exposure. Exposure ini pasti menghasilkan waktu paruh, karena ini sudah menggunakan sinar radioaktif. Pasti akan ada efek pada tubuh ya. Maka bagi subjek nanti kalau seandainya digunakan X-ray, bisa saja terjadi fotoronsen pada tubuhnya, sehingga mengetahui apakah responden ini dalam keadaan sehat atau tidak. Itu manfaatnya. Ya. Kemudian layanan pemeriksaan gratis sudah pasti ya bermanfaat. Mengetahui misalnya berapa tekanan darahnya, mengetahui apakah dia HB-nya seperti apa ya, atau gulanya bagaimana, itu bisa dicek kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Kemudian kemungkinan bahwa obat atau perlakuan yang diteliti bermanfaat untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Nah, kita kan tahu ya, kalau seandainya kita melakukan penelitian itu ada kalanya trial and error ya. Kalau trial and errornya berhasil ya, mendapatkan hasil yang terbaik, tentu nanti akan berdampak kepada hilangnya penyakit responden gitu. Tapi kalau seandainya gagal, ini yang berbahaya ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, bagi orang peneliti itu juga bagi subjek, dia diperhatikan dokter ya, karena yang meneliti dokter ini ya, menjadi perhatian khusus ya. Dokter pasti ingin semua tindakan yang dilakukan itu mendapatkan keberhasilan ya. Jadi dia pasti mendapatkan perhatian khusus dari dokter. Kemudian bagi orang lain atau masyarakat, ya, dia menjadi pengetahuan baru karena informed consent yang telah disampaikan ke subjek tadi. Kemudian bagaimana meminimalisir risiko? Ya, ya, cara untuk meminimalisir risiko itu yang pertama, gunakan metode dengan potensi risiko paling kecil. Nah, ini perlu telaah peneliti mandiri tadi, ya. Perlu ditelaah bagaimana cara metode atau potensi meminimalisir risiko, ya. Sehingga kalau kita sudah bisa meminimalisir risiko, ya, nah, kita dikatakan berhasil ya untuk melakukan informed consent. Ya. Kemudian tetapkan kriteria tersendiri untuk menjaga agar subjek terhindar dari risiko. Ya, jadi kita itu harus memastikan Bapak Ibu ya, kriteria inklusi dan eksklusi itu tertata dengan baik. Ya, jadi yang kita teliti itu hanya kriteria inklusi saja. Ya, kalau ada kriteria eksklusi yang akan ditenggarai nanti menyebabkan risiko besar, itu harus diminimalisir dengan membagi kriteria sampel tadi. Ya, kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian yang ketiga, baca dengan hati-hati dan teliti tentang informasi yang berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan intervensi. Ya, nah ini yang pakar tentu kita penelitinya, karena Bapak Ibu sudah dianggap sebagai peneliti mandiri. Ya. Kemudian yang keempat, pilihlah percobaan yang risiko paling kecil atau yang paling sedikit menyebabkan ketidaknyamanan. Maka berbondong-bondonglah ya, kalau di keperawatan melakukan penelitian keperawatan non farmakologis seperti itu. Ya. Karena memang di Tenggarai itu memiliki tingkat risiko paling kecil. Ya, seperti itu. Kemudian berbagai upaya untuk mengurangi risiko pada subjek peneliti. Yang pertama adalah gunakan metode penelitian yang baik. Ya,
lihat rasional penelitiannya bagaimana, ya, tentukan desain, ya, dan metodologi penelitian yang tepat. Kemudian yang ketiga, tentukan mana kriteria inklusi dan mana kriteria eksklusi, ya. Ingat, inklusi itu adalah semua yang masuk ke dalam kriteria penelitian kita, yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Dan eksklusi adalah semua yang akan berisiko terkena dampak ketika kita memberikan intervensi. Jadi semua yang risiko-risiko akan dialami ketika kita memasukkan responden sesuai dengan penelitian kita, itu kita eksklusikan. Jadi kita batasi. Ya, jadi eksklusi ini sebenarnya adalah membatasi agar risiko tidak terjadi dalam penelitian. Kemudian penghentian keikutsertaan subjek. Ya, misal ini kita sudah bikin kriteria inklusi eksklusi, ternyata di inklusi masuk juga faktor risiko misalnya. Maka sewaktu-waktu kita sebagai peneliti boleh mengeluarkan sampel dengan cara menggantinya. Ya, itu hak kita juga sebagai peneliti. Maka kita lakukan penghentian keikutsertaan subjek yang ditenggarai nanti akan mengalami risiko besar ketika subjek itu tetap kita ikut sertakan di dalam penelitian kita. Kemudian kita terminasi penelitian, ya, penelitian itu kita memang betul-betul pantau, ya, kita bikin coping di penelitian kita, ya, kita batasi siapa-siapa saja yang ikut di dalam penelitian kita. Pokoknya kita sudah jadikan penelitian kita itu adalah penelitian yang paling on the track, gitu, ya. Kemudian kita juga monitoring keamanan, ya. Jadi artinya apa? Ketika kita lakukan intervensi ini, kita langsung ukur, ya, bagaimana perkembangannya kita pantau, ya, kita terminasi. Kemudian juga kita monitoring keamanan penelitian. Kemudian yang kedua, agar resikonya itu hilang, ya, kita kan berkeinginan resiko itu nol. Gitu. Kita juga lihat kompetensi dan kualifikasi tim peneliti, ya. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian yang berkenaan dengan pemberian obat, ya, jangan sampai tidak ada dokter di dalamnya, ya. Ya, itu boleh kita jadikan tim peneliti, ya, itu boleh, ya. Uh, jadi ingat-ingat, ya, kompetensi dan kualifikasi tim peneliti. Kalau seandainya Bapak Ibu memberikan intervensi keperawatan nanti misalnya, ya, yang harus diberikan oleh orang yang kompeten, maka pastikan, ya, tim itu sudah tersertifikasi. Ya. Bagaimana kalau seandainya sertifikat tidak ada tetapi sudah biasa melakukan? Bagaimana menurut Pak Romi? Contoh hipnoterapi sekarang kan juga berkembang, ya, Pak Romi. Pak Romi di keperawatan, Pak Romi Saputra. Oke. Siapa yang di keperawatan? Izin Pak, saya keperawatan Pak. Ya, Bapak apa Pak? Pak Oh, Pak Fajri. Fajri Pak. Pak Fajri. Oke. Pertanyaannya di Pak Fajri. Pak Fajri misalnya mau melakukan penelitian tentang hipnoterapi, pemberian apa namanya, terapi agar pasien tidak merasakan nyeri misalnya. Boleh nggak kira-kira dilakukan oleh orang yang biasa melakukan tindakan itu sehari-hari, Pak Fajri? Tapi dia tidak punya Oke. sertifikat. Bagaimana menurut Pak Ya, Fajri? iz- izin Pak, Ya. izin menjawab. Kalau menurut saya itu merupakan malpraktek Pak. Kenapa? Ah, Karena untuk ilegalan untuk melakukan tindakan tersebut dia tidak ada secara tertulisnya. oke. Mungkin hampir sama seperti kita ke perawatan memberikan tindakan memasang infus, karena itu kan satu tindakan delegasi itu Pak. Terus ada cleaning service dia juga mau masang, karena dia sering masang, dia bukan perawat loh gitu. Nah, Ya, seperti betul. itulah gambaran Pak. Itu, ya. Jadi itu yang, ya, kita anggap di sini untuk meminimal risiko itu kompetensi yang pertama, ya. Kompetensi itu kalau dia perawat, sudah nurse, ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan lain, ya. Kemudian melakukan tindakan itu masuk, ya, masuk ke dalam ini kompetensi atau kualifikasi tim peneliti. Tapi kalau tidak, jangan sesekali memasukkan, Bapak Ibu, ya. Itu membuat error nanti penelitian kita. Nah, ini penting diingat.
banyak itu sekarang ya, kalau S1 dia tanpa sertifikat dia melakukan itu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan, itu nggak boleh ya. Jadi yang dinyatakan legal itu apabila kita memang memiliki, ya kalau tidak ijazah, sertifikat. Sertifikatnya dinamakan dengan sertifikat kompetensi. Makanya Bapak Ibu ketika melakukan tindakan di rumah sakit itu kan selalu diminta STR itu. Nah, itu tujuannya ya. Kalau sudah ada STR berarti kita sudah sah ya untuk melakukan tindakan, kalau di perawatan ya, di rumah sakit. Seperti itu. Nah, jadi bagian-bagian itu penting. Sekarang kan banyak tuh terapi-terapi non farmakologis dilakukan ya, hypnobreathing atau apa gitu ya, agar tidak terasa nyeri. Padahal kalau secara apa? Secara teorinya benar ya. Kalau orang dialihkan rasa sakitnya dengan keadaan-keadaan yang menyenangkannya, tentu rasa nyerinya sebenarnya rasa nyeri sama, tapi dia tidak rasakan, kan seperti itu konsepnya. Itu benar. Tetapi harus dilakukan oleh orang yang kompetensi, ya, yang memiliki kompetensi itu dan memiliki kualifikasi yang sama dengan apa yang akan kita teliti, ya, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu. Kemudian ada persetujuan dari Komisi Etik ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam penelitian yang bersifat eksperimental terutama, apalagi eksperimentalnya yang langsung dirasakan oleh tubuh manusia, itu harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik ya. Kemudian fasilitas tempat penelitian itu juga harus dilihat ya. Kalau dia melakukan hipno tadi ya, itu tentu tempatnya harus sesuai dengan kajiannya ya, tempatnya harus apa ya, harus tepat ya. Kemudian ketika melakukan tindakan itu ke pasien juga dalam keadaan yang nyaman seperti itu ya, itu perlu dilakukan. Kemudian juga screening subjek yang baik ya. Nah, jadi ini screening ini penting ini ya, tapis ya atau filtrasi itu penting. Tujuannya apa? Yang pertama adalah agar risiko bagi subjek maupun responden kita itu angka drop out-nya kecil ya. Jadi kalau kita sudah tapis ya, itu yang sebenarnya tapisan ini larinya nanti ke kriteria inklusi tadi. Ya, yang kita jadikan sampel itu adalah memang betul-betul yang akan kita jadikan subjek penelitian kita. Ya, yang berisiko-berisiko itu kita out. Ya, makanya sering itu di eksklusi itu tidak memiliki penyakit komorbid atau apa gitu ya. Nah, itu penting dilakukan di sana. Ingat itu. Kalau kita misalnya hipertensi, hipertensi apa yang kita teliti? Kita ini misalnya hanya non-farmakologis. Kita ambil pula hipertensi tingkat tinggi misalnya. Itu kan berbahaya. Ya, maka hipertensinya mungkin sedang ke bawah gitu. Nah, itu jadikan eksklusi. Ya, kalau dia sudah tinggi ya jangan jadikan responden kita. Itu yang tapis namanya. Ya, itu yang dikatakan screening subjek. Ya. Atau di sini wanita dalam usia reproduksi ya, dia wanita usia reproduksi tapi pakai kontrasepsi, tentu gagal dia ya, jadi reproduksinya nggak jadi gitu. Jadi penting kita men-screening ya. Udah jelas dia wanita dalam usia reproduksi tapi ternyata keseharian dia menggunakan kontrasepsi, tentu sudah gagal menjadi kriteria X inklusi kita. Oke, seperti itu. Kemudian yang keenam, perhatikan semua risiko potensial fisik ya, psikologis ya, sosial, itu penting. Kemudian jangka pendek, jangka panjang ya, kita harus lihat apa sih yang akan terjadi di jangka pendek kalau kita memberikan A ya, apa jangka panjang kalau kita berikan A, itu penting dilihat. Kajiannya tentu kita yang tahu ya. Contoh saya ini, saya menggunakan radioaktif ya, ada jangka pendek, ada jangka panjangnya ya. Kalau jangka pendeknya 6 jam, setelah itu mungkin ya struktur yang ada di kankernya akan hancur. Kalau dia hancur pasti terjadi di tubuh pasien, misalnya dadanya berdebar-debar, kemudian sering PAK kayak gitu ya. Nah, itu akan terjadi, kita harus tahu ya, dan kita harus sampaikan ke responden ya, seperti itu. Nah, kenapa dia harus BAK sering-sering? Kenapa? Karena residu dari hancurnya kanker itu tentu mengalir ke sistem ekskresi tubuh. Sampaikan ke responden seperti itu. Kemudian kita juga harus sampaikan risiko potensial itu selama dan setelah penelitian selesai. Ya, bagaimana caranya? Mungkin nanti setelah sekian bulan Ibu lakukan observasi, akan kita cek lagi menggunakan CT scan atau MRI, bagaimana kondisi kanker di dalam otak misalnya, seperti itu. Itu ya kita sampaikan ke responden. Kemudian
Risiko bila kerahasiaan data bocor. Nah, ini yang kadangkala ya, kalau seandainya kita melakukan penelitian yang berkenaan dengan kasus-kasus yang langka. Contohnya apa namanya? eh, Tidak langka saja ya, tapi juga menimbulkan apa ya? Menimbulkan orang tidak percaya diri ya. Contohnya kasus LGBT misalnya, itu nggak boleh kita umbar. Kalau bocor bagaimana? Nah, itu harus kita siapkan juga ya, apa risiko kalau data kita itu bocor ya, LGBT atau AIDS gitu ya. Kasus-kasus seperti ini itu kan harus dijaga kerahasiaannya ya. Nah, itu tidak boleh bocor harusnya. Kalau bocor bagaimana? Itu harus kita siapkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan tidak bocor. Kalau bocor tentu harus kita siapkan juga apa yang harus kita lakukan ya. Yang penting kita harus menyelamatkan responden atau pasien kita. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan pertolongan bila terjadi efek samping. Ini yang kita sampaikan tadi. Kita harus menyediakan fasilitas untuk uji klinik obat fase 1 misalnya. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi efek samping, ya kita harus siapkan ini. Yang kedelapan, kita menghindarkan pemaksaan. Ya, contoh pemberian honor yang terlalu besar atau honor yang dibayarkan pada akhir penelitian yang berlangsung lama. Pak, bagaimana kalau seandainya si peneliti sukarela memberikan dan si penerima respondennya juga apa namanya rela menerima, rela menerima nggak ada ya, berterima kasih ya menerima itu ya. Kalau itu tuh udah lain pasal ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai pemaksaan agar responden ikut di dalam penelitian kita ya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang meneliti itu adalah pejabat misalnya ya. Nah, kalau di luar etik ya itu silahkan ya. Tapi kalau etik dimasukkan itu nggak boleh. Kita tidak boleh memberikan pemaksaan. Ini tidak hanya dipaksa harus ikut ya, tetapi pemberian honor dengan yang melewati batas kewajaran itu juga dianggap sebagai pemaksaan untuk menerima honor gitu ya. Yang kesembilan, itu menjaga kerahasiaan data subjek. Bocornya data subjek dapat merusak masa depan subjek. Nah, ini intinya ini ya. Kalau bocor data itu tentu malunya panjang gitu. Nah, ini harus pandai-pandai kita sebagai peneliti untuk menjaga kerahasiaan subjek penelitian. Tapi kalau penelitiannya biasa saja ya, tidak berkenaan dengan pencemaran nama baik, nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Yang ke-10, memberi kebebasan subjek menolak ikut dan mengundurkan diri dari penelitian. Itu diperlukan kehati-hatian khusus untuk vulnerable subject ya. Dia mengundurkan diri itu harus bebas subjek untuk menentukan. Ya. Kemudian menghindarkan terjadinya penelitian ulangan. Nah, ini kasus yang tadi ini, di tengah jalan dia menolak. Nah, kalau seandainya kita bikin metode penelitian seperti yang disampaikan di awal tadi, tentu harus dirubah, diulang semua. Tapi kita harus menghindarkan terjadinya penelitian ulangan. Ya, bila tidak memberikan tambahan informasi baru, penelitian yang mau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, tidak memberi keseimbangan atau risk benefit. Jadi, penting sebenarnya, ya, di metode penelitian itu kita sampaikan outcome dan luaran penelitian kita itu seperti apa, agar target seluruh penelitian kita itu dapat terpenuhi. Ya. Yang ke-12 itu mengantisipasi terjadinya efek samping potensial. Untuk penelitian obat nih contohnya, efek samping potensial dapat diperkirakan antara lain dengan melihat struktur molekulnya. Nah, itu kita yang tahu tuh, kita meneliti. Kelas terapeutiknya seperti apa, ya, data toksisitasnya kalau pada hewan coba dilakukan bagaimana, gitu ya. Kalau ini sudah didapatkan, tentu kita bisa mengantisipasi terjadinya efek potensial tadi, ya. Semua data itu sudah harus kita dapatkan atau sudah berada di tangan kita. Kalaupun tidak kita yang melakukan, kita bisa mencari referensi, ya. Nah, jadi catatannya tidak harus kita yang melakukan. Kalau kita melakukan dari awal sampai akhir, tentu tidak mungkin, ya. Tapi misalnya kita dapatkan data, ya, si peneliti A telah melakukan ini pada hewan coba. Data itu kita ambil dan kita jadikan pegangan kita untuk mengantisipasi terjadinya efek samping potensial. Oke ya, Bapak Ibu, jadi tidak harus kita yang melakukan, ya, bisa saja peneliti lain, tetapi datanya ada sama kita. Dari mana kita dapatkan? Bisa saja nanti kita berkorespondensi dengan peneliti terdahulu, ya. Biasanya kan kalau penelitian lanjutan itu dibikinkan ya, bisa menghubungi saya di mana itu. Nah, itu kita hubungi ya, sehingga kita mendapatkan data yang lengkap terhadap penelitian terdahulu.
Yang ke-13 ada pemantauan event namanya ya, adverse event ya yang baik ya. Tim peneliti nanti harus memahami dengan baik bahwa adverse event ya tidak sama dengan efek samping ya. Karena semua kejadian tidak diinginkan yang terjadi selama penelitian digolongkan sebagai AE namanya ya, adverse event tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kausal dengan obat uji. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika intervensi kita lakukan ke responden, kita sebenarnya harus ada data bagaimana pre-test, kemudian harus ada post-test. Ya, ini penting ini. Data pre-test dan post-test ini nanti juga kita bertujuan untuk menganalisis apakah intervensi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Ya, jadi kalau seandainya obat ini, kalau di obat ini agak sedikit panjang ya caranya, tapi misalnya Bapak Ibu melakukan intervensi A, kemudian intervensi B ya, intervensi A dilakukan, kita catat pretestnya seperti apa sebelum dilakukan intervensi, kemudian post-testnya kita lihat setelah dilakukan intervensi. Maka kita sudah bisa memantau bagaimana efek intervensi yang kita lakukan. Ya, kalau efek dari intervensi yang kita lakukan membuat lebih baik, nah itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya efek dari intervensi yang kita lakukan menjadi lebih tidak baik, nah itu wajib menjadi perhatian kita. Ini terlepas dari efek samping, ya, terlepas dari efek samping. Nah, kita harus sampaikan nanti ke responden. Oh, bisa saja ini terjadi karena A, karena B, karena C. Itu tergantung nanti apa jenis penelitian yang kita lakukan. Itu harus kita sampaikan kepada subjek penelitian. Ya, kalau bisa setelah kita sampaikan, kita juga bertanggung jawab terhadap intervensi yang kita lakukan. Harusnya seperti itu. Ya, jadi informed consent itu tidak hanya di awal, tapi informed consent itu berefek setelah kita melakukan intervensi kepada responden. Bagaimana kalau penelitiannya tidak intervensi? Ya, itu aman itu. Ya, Bapak Ibu. Saya hanya bercerita untuk penelitian yang bersifat intervensional, ya, yang bersifat eksperimental. Tapi kalau penelitiannya hanya analitik, nah, itu tidak jadi soal karena kita tidak melakukan apa-apa ke responden. Kita hanya meminta responden untuk mengisi angket atau menjawab pertanyaan kita dalam bentuk wawancara atau kita observasi keberadaannya di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Itu tidak jadi soal. Tapi ketika kita intervensi, kita wajib melihat bagaimana keadaan sebelum kita lakukan intervensi dengan sesudah kita melakukan intervensi, apa yang terjadi pada responden. Kita harus dengan bijak menyampaikannya ke responden tanpa menutup-nutupi. Nah, itu yang dinamakan dengan adverse event. Ya, kejadian setelah kita melakukan intervensi. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan. Saya silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Bu Siska. Oke, silakan Bu Siska. Di materi yang Bapak paparkan tadi, berbagai upaya mengurangi resiko itu pada poin 8 itu kan ada menghindari pemaksaan itu ya Pak ya. Contohnya ya. Pemberian honor besar. Ya. Atau honor yang dibayarkan di akhir penelitian yang berlangsung gitu. Lama, tapi ya. Fakta di lapangan terkadang Pak, sebelum kita memberikan informed consent ke responden misalnya gitu kan, itu kadang-kadang responden dulu yang menentukan honor untuk dia gitu. Satu, otomatis kan itu udah di luar daripada konteks yang sudah ada gitu Pak. Terus terkadang responden itu sebelum penelitian selesai dia udah minta honornya dulu, habis itu dia drop out gitu Pak. Sementara kita sampel kita responden kita itu memang betul-betul sedikit udah nggak ada lagi. Itu apa kiatnya yang harus kita lakukan nanti jika itu terjadi di lapangan Pak? Terima kasih Pak. Itu udah ada di teori saya. Itu kasus namanya tuh Bu Siska ya. Tapi memang ya karena gini ya. Pak. Nah, seperti itu ya. Sedikit saya berbagi pengalaman Pak waktu S1 dulu. Memang mungkin yang kita jadikan sampel itu tahu ya kalau kita lagi
tidak hanya saat penelitian, kami di kebidanan itu biasanya Pak, ada kan itu dikasih tanggung jawab cari pasien, misal pasien hamil 10, pasien melahirkan 10 gitu kan. Dia tahu kita butuh gitu kan, malah kita yang ditekannya gitu Pak. Kadang-kadang Iya. ya mau tidak mau karena kita butuh ya kita jalankan Pak, kita lewatkan keinginan dia itu Pak. Itu bagaimana itu Pak kiatnya Pak? Ya, saya tahu ini. Yang Bu maksud ini di kasus 28 minggu ya, di kebidanan ya. Iya Bu ya? Iya. ANCP, Ya, INC Pak. PNC ya, INC gitu ya. Oke. Eh, tapi Bapak Ibu ya, kalau memang terjadi seperti itu memang itu memang di luar ya. Jadi penghindaran pemaksaan bukan kita yang memaksa, tapi malah Iya. responden yang memaksa gitu ya. Kalau terjadi kasus seperti ini ya sebenarnya sama ya. Kita yang memaksa atau responden yang memaksa, artinya itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di informed consent. Ya, jadi harusnya di awal Ibu sudah memastikan responden ini drop out duluan. Kita yang mengcancel ya. Tapi bagaimana kalau kasusnya sedikit? Nah, ini pula Iya. masalah kasus sedikit ini. Ya kalau kasusnya sedikit sementara dia seperti itu, ya pandai-pandai berarti Bu. Pandai-pandai lagi tuh Bu Siska ya. Kita butuh dia ya, tapi dia kalau di kartu awak tuh nahan santiang namanya itu Bu Siska ya. Kalau nahan santiang tuh payah lah tuh. Ya. Jangan sampai drop out Bu. Udah udah dibayar di depan kemudian dia drop out. Nah, itu parah itu ya. Nah, itu pusing. Terjadi dengan saya Pak. Iya, di bidan ini memang banyak klasiknya ini ya. Kalau di bidan memang banyak ya penelitian apa Terjadi dengan saya. ya. Ya nantilah kita berbicara empat mata itu harus pandai-pandai Ibu ya, harus pandai-pandai. Oke. Iya ya Pak, saya paham Pak. Oke ya, harus pandai-pandai. Iya Pak, makasih Pak. Nanti saya salah jawab, ini saya rekam ya. Kalau sudah saya rekam ini nanti publish nanti di YouTube kan. Jadi sampai nanti kita bertemu ya Bu ya, Bu Siska. Kita cari kiatnya bagaimana agar sampai kita ini tidak drop out. Ya. Oke, barangkali ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, saya silakan. Ya, silakan. Kalau Betul, ada. Pak. Makasih Pak. Ya, Bu Siska. Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nah, tapi ini memang sebenarnya